Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 bakal menjelaskan tentang pengaruh faktor sosial budaya terhadap penyakit tidak menular atau PTM. Nah, sebelum itu perkenalkan aku Aditya Habibul Haki sebagai moderator dan Saya dari Daniel. Sucana Habiza. Saya Adel Fakri. Saya Keisha Fatia Iwandra. Saya Saskia Mariam. Bakal menjelaskan tentang pengaruh faktor budaya dan sosial terhadap penyakit tidak menular. Oke, langsung saja. Next slide. Di sini aku akan menjelaskan tentang gambaran umum penyakit tidak menular di Indonesia. Asal teman-teman tahu aja, penyakit tidak menular ini menyumbang sebagian besar angka kematian di Indonesia. Kayak tren penyakit kronis terus meningkat di setiap tahunnya. Dikarenakan pertama, pola makan yang tidak seimbang, minimnya aktivitas fisik menjadi pemicu utama. Karena perubahan gaya hidup modern sekarang mempengaruhi kesehatan masyarakat terutama di Indonesia. Kayak kurangnya kesadaran deteksi dini dan yang memperburuk kondisi penyakit tidak menular. Next. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih itu penyakit tidak menular? Nah, penyakit tidak menular ini maksudnya yaitu penyakit yang tidak menularkan dari ke orang lainnya. Contohnya kayak kanker. Misalnya salah satu teman kita terkena penyakit kanker tidak memungkinkan menular ke orang lain. Beda cerita dengan flu, penyakit yang menular. Misalnya saya Adit terkena flu, bisa saja karena kontak fisik dengan Daniel, bisa saja Daniel terkena flu. Nah, yang kedua yaitu berkembangnya perlahan atau bersifat kronis. Jadi penyakit tidak menular ini bertahap-bertahap atau tidak jarang diketahui atau perlahan seperti kanker. Kayak bersifat kronis yaitu misalnya kayak kanker bisa stadium awal, stadium akhir, jadinya bersifat kronis. Yang ketiga itu melibatkan faktor biologi, lingkungan, dan perilaku. Jadi penyakit tidak menular ini tidak dipengaruhi oleh bakteri ataupun virus, tapi faktor-faktor eksternal seperti biologi, kayak penyakit keturunan, lingkungan, kayak kita lingkungan yang kotor, dan perilaku-perilaku yang bisa menimbulkan penyakit tidak menular. Contohnya seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Nah, yang terakhir itu membutuhkan penanganan jangka panjang. Jadi ketika kita terjangkit penyakit tidak menular, tidak bisa penanganannya sembuh langsung gitu, tetapi membutuhkan penanganan yang cukup lama. Oke, next. Nah, Oke. Nah, tantangan perubahan perilaku yang pertama yaitu perilaku yang diwarisi oleh turun-temurun cenderung sulit diubah. Yang maksudnya kayak tradisi-tradisi atau budaya-budaya yang membuat kita sulit menghilangkan tersebut. Yang kedua itu perubahan membutuhkan waktu, strategi yang tepat, dan pendekatan yang sensitif. Yang Selanjutnya itu langkah awal yang penting adalah membangun kepercayaan di masyarakat atau kepada diri kita sendiri. Next, Un- untuk mengapa PTM berbahaya bakal dilanjutkan oleh Nana. Ini Nana dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan kenapa sih PTM itu berbahaya. Yang pertama, dapat menyebabkan kerusakan organ yang progresif, yaitu PTM merusak organ tubuh secara perlahan dan makin memburuk dari waktu ke waktu. Yang kedua, menghambat aktivitas harian dan produktivitas. Gejalanya dapat membuat penderita untuk sulit bekerja, belajar, atau beraktivitas normal. Yang ketiga, membutuhkan biaya pengobatan yang besar. Karena bersifat kronis, PTM butuh perawatan jangka panjang yang sangat mahal.
Yang keempat, dapat menimbulkan kecacatan permanen. Jika tidak ditangani, PTM bisa menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Yang kelima, meningkatkan risiko kematian dini. PTM dapat menyebabkan komplikasi serius yang mengancam jiwa lebih cepat. Next. Selanjutnya ada faktor risiko utama PTM, yaitu dengan konsumsi makanan tidak sehat, seperti porsi gula, garam, dan lemak berlebih. Kebiasaan makanan tinggi gula, garam, dan lemak dapat meningkatkan risiko obesitas, hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Yang kedua, makanan cepat saji dan minuman manis. Fast food dan minuman manis mengandung kalori tinggi dan nutrisi rendah, sehingga memicu kenaikan berat badan dan gangguan metabolik. Yang kedua, adanya kurang aktivitas fisik, seperti banyaknya duduk, gaya hidup sedentari melemahkan fungsi jantung, metabolisme, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Yang kedua, minim olahraga ringan. Kurangnya aktivitas fisik membuat tubuh tidak membakar kalori dan memperburuk kesehatan kardiovaskular. Yang ketiga adalah paparan rokok, seperti perokok aktif maupun pasif. Zat berbahaya dalam rokok dapat merusak pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan memicu berbagai PTM seperti stroke dan penyakit jantung. Yang keempat adalah stres berkepanjangan. Stres berkepanjangan dapat mengganggu keseimbangan hormon dan tekanan darah. Stres yang tidak terkontrol dapat memicu perubahan hormon yang dapat meningkatkan tekanan darah, gula darah, dan memperburuk kesehatan fisik maupun mental. Next. Selanjutnya ada peran sosio dalam PTM. Yang pertama, kebiasaan keluarga. Pola makan dan gaya hidup sehat atau tidak sehat biasanya dimulai dari rumah. Keluarga menjadi contoh utama bagi anak dalam memilih makanan dan kebiasaan aktivitas. Yang kedua, lingkungan pergaulan. Teman sebaya dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang seperti kebiasaan merokok, jajan sembarangan, pola tidur, atau aktivitas fisik. Yang ketiga, norma masyarakat. Dalam beberapa budaya, makanan berlebihan saat acara sosial dianggap wajar. Hal ini dapat meningkatkan risiko obesitas dan penyakit tidak menular. Yang keempat, kepercayaan kesehatan. Sebagian orang lebih percaya pada pengobatan tradisional sehingga terlambat memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang membuat penyakit sulit terdeteksi dini. Yang kelima adalah status sosial ekonomi. Perbedaan kemampuan ekonomi mempengaruhi akses pada makanan sehat dan fasilitas kesehatan. Kelompok ekonomi rendah cenderung memiliki pilihan makanan yang lebih murah namun kurang sehat. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih buat Nana. Selanjutnya itu bagaimana lingkungan dapat membentuk perilaku bakal dijelaskan oleh Daniel Fakri. Daniel Fakri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Adit. Untuk bagaimana lingkungan membentuk perilaku. Nah, lingkungan memiliki peran penting untuk membentuk perilaku manusia. Nah, yang pertama, komunitas yang aktif akan membuat masyarakat lebih sering olahraga. Karena lingkungannya itu positif, teman-teman. Lalu, lingkungan kerja yang padat akan membentuk pribadi yang gampang stres dan makan tidak teratur. Karena kebiasaan di sana terlalu padat dan tidak ada renggangnya untuk kita melakukan aktivitas yang lain seperti liburan untuk menghilangkan stres atau bahkan makan sekalipun sering ditinggalkan. Nah, selanjutnya lingkungan yang banyak perokok. Ini akan meningkatkan risiko kita menjadi seorang perokok pasif. Nah, misalnya kita lagi nongkrongin sama teman-teman kita ini pada merokok semuanya. Tentu kita akan juga ikut terkena dampaknya, yaitu menghisap asap rokok dari teman-teman yang merokok tadi. Nah, selanjutnya minim ruang hijau. Nah, kalau misalnya minim ruang hijau, terlalu banyak bangunan, tidak ada ruang hijaunya, di mana kita akan melakukan aktivitas fisik. Maka dari itu, ini akan membentuk peningkatan terhadap terjadinya penyakit tidak menular, teman-teman. Next. Nah, ada beberapa upaya untuk mencegah penyakit tidak menular ini. Yang pertama itu kita mengatur pola makan kita. Nah, kurangi makanan olahan seperti fast food dan juga minuman manis. Kita bisa memperbanyak buah dan sayuran atau real food lainnya, teman-teman. Nah, yang kedua itu kita harus meningkatkan aktivitas fisik harian.
Untuk aktivitas fisik itu sebenarnya bisa kita lakukan kapan saja. Minimal 30 menit per harinya. Misalnya seperti kita jalan saja ke depan atau kita olahraga di rumah seperti push up, yang ringan-ringan saja, pull up, dan lain-lainnya. Seperti jalan kaki atau bersepeda. Nah, yang ketiga adalah menjauhi rokok. Hindari tempat dengan asap rokok, teman-teman. Baik itu kita yang merokok sendiri ataupun lingkungan yang merokok. Lalu yang keempat, periksalah kesehatan secara rutin. Kita harus selalu memeriksa kesehatan secara rutin seperti cek tekanan darah, gula darah, dan juga kolesterol. Ini untuk melihat dan juga mengatur bagaimana GGL dalam tubuh kita, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah kita harus melakukan kelola stres seperti relaksasi, journaling, dan tidur yang cukup. Ini yang sangat berpengaruh terhadap hidup kita, teman-teman. Karena jika kita gampang stres, maka penyakit akan lebih gampang untuk menghampiri kita. Mungkin sekian materi dari saya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, makasih Daniel. Untuk selanjutnya tentang strategi cekatan, pasti teman-teman pasti penasaran kan apa itu cekatan, bakal dijelaskan oleh Kesia. Kesia dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang strategi cekatan. Yang pertama ada C, cermati kondisi tubuh. Memahami kondisi tubuh secara rutin dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan lebih awal. Ini mencakup mengenali keluhan fisik, memeriksa tanda-tanda vital sederhana, serta melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Selanjutnya ada E, evaluasi pola makan. Menilai kembali kebiasaan makan harian seperti porsi, frekuensi, dan jenis makanan. Evaluasi ini membantu seseorang mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih, serta meningkatkan konsumsi buah, sayur, dan makanan berserat. Selanjutnya ada K, kurangi risiko. Mengurangi faktor-faktor pemicu penyakit tidak menular seperti merokok, konsumsi alkohol, makanan cepat saji, kurang aktivitas fisik, serta stres berkepanjangan. Menghindari zat berbahaya dan perilaku berisiko penting dalam pencegahan dini. Selanjutnya A, aktif bergerak. Aktivitas fisik rutin minimal 30 menit per hari dapat meningkatkan kesehatan jantung, kebugaran, metabolisme, dan meningkatkan imun. Aktivitas tidak harus olahraga berat, bisa berupa jalan kaki, membersihkan rumah, atau bersepeda. Selanjutnya T, tenangkan pikiran. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Tenangkan pikiran melalui meditasi, journaling, tidur cukup, manajemen stres, dan menjaga kualitas hubungan sosial. Selanjutnya A, awasi lingkungan bebas asap. Menghindari paparan asap rokok aktif maupun pasif. Lingkungan bebas asap rokok penting untuk mencegah penyakit pernapasan, kanker, penyakit jantung, dan berbagai komplikasi lainnya. Selanjutnya yang terakhir, N, nutrisi seimbang. Menerapkan pola makan bergizi seimbang dengan memperhatikan kebutuhan karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Nutrisi seimbang penting untuk mendukung imun, pertumbuhan, dan menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya, peran pemerintah. Yang pertama, mengembangkan kebijakan pengendalian PTM. Pemerintah memiliki peran dalam merancang dan menerapkan kebijakan pencegahan penyakit tidak menular seperti pengaturan konsumsi gula, garam, lemak, serta promosi aktivitas fisik dan kesehatan mental melalui peraturan nasional maupun daerah. Selanjutnya, memperluas akses posbindu dan layanan kesehatan primer. Pemerintah memperkuat layanan pos pembinaan terpadu atau posbindu PTM dan fasilitas kesehatan primer agar masyarakat lebih mudah melakukan deteksi diri, konseling, serta edukasi terkait PTM. Selanjutnya, mengatur label gizi dan pembatasan produk tidak sehat. Regulasi label gizi bertujuan agar masyarakat dapat memilih makanan yang lebih sehat. Pemerintah juga dapat membatasi iklan dan pemasaran produk tinggi gula, garam, dan lemak terutama untuk anak-anak. Selanjutnya, kampanye hidup sehat melalui Germas. Germas fokus pada aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, cek kesehatan berkala, serta lingkungan sehat. Pemerintah menggerakkan kampanye ini secara nasional. Yang terakhir, penguatan edukasi kesehatan masyarakat. Pemerintah mengembangkan program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan literasi kesehatan, baik melalui sekolah, media massa, komunitas, hingga fasilitas layanan kesehatan. Baik, selanjutnya peran masyarakat.
Yang pertama, memulai perilaku sehat di rumah. Membangun kebiasaan sehat seperti menyediakan makanan bergizi, mengurangi makanan instan, olahraga bersama, dan menjaga kebersihan. Selanjutnya yang kedua, berpartisipasi dalam edukasi kesehatan. Aktif mengikuti penyuluhan, posyandu, posbindu, dan kegiatan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan PTM. Yang ketiga, menjadi agen perubahan. Menjadi teladan dalam hidup sehat, mengajak orang lain berolahraga, dan mendukung kegiatan komunitas yang menyehatkan. Selanjutnya, menerapkan pola makan seimbang dalam kegiatan masyarakat. Menyediakan pilihan makanan sehat seperti buah, sayur, dan air mineral dalam acara keluarga atau komunitas. Yang terakhir, mendukung lingkungan bebas asap rokok. Menolak merokok di rumah dan ruang publik untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pada Kesia. Selanjutnya itu kolaborasi lintas sektor yang bakal dijelaskan oleh Saskia. Kepada Saskia, aku persilahkan. Baiklah, kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, masyarakat, tenaga kesehatan, dan akademisi bekerja sama. Dunia pendidikan berperan dalam edukasi sejak dini. Yang ketiga, sektor swasta mendukung penyediaan fasilitas hidup sehat. Keempat, media berperan menyebarkan informasi kesehatan yang benar. Next, pemanfaatan teknologi. Teknologi mempermudah pengawasan kesehatan, seperti aplikasi cek gula darah dan tekanan darah. Konsultasi online juga membantu masyarakat mendapatkan layanan medis lebih cepat. Selain itu, internet menyediakan banyak edukasi kesehatan yang mudah diakses. Yang pertama, aplikasi untuk memantau tekanan darah dan gula darah. Yang kedua, konsultasi online untuk mempermudah akses kesehatan. Yang ketiga, menggunakan tracker langkah dan pola tidur. Yang keempat, edukasi kesehatan melalui konten digital. Dan yang terakhir, integrasi data pasien untuk pemantauan jangka panjang. Next. Untuk kesimpulannya dapat kita ambil yaitu sosiobudaya sangat mempengaruhi bagaimana perilaku kesehatan terbentuk. Karena itu, pencegahan penyakit tidak menular harus mempertimbangkan kebiasaan dan nilai budaya masyarakat. Dengan kolaborasi berbagai pihak dan pemanfaatan teknologi, penyakit tidak menular dapat dicegah sejak dini. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Kia dan teman-teman lainnya. Mungkin terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan serta menjadi dasar untuk diskusi yang lebih mendalam di pertemuan selanjutnya. Karena perubahan dimulai dari pengetahuan dan pengetahuan dimulai dari yang kita mau belajar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.